Oke. Oke. Oke, bisa terlihat di kalian tidak? Bisa, Pak. Ya. Oke, sip. Kita akan coba masuk. Ini dia. Saya rapikan dulu ya. Ini latihan PAS ini saya berdasarkan kisi-kisi yang telah di-share gitu ya. Soal tidak banyak, cuma 25 soal. Hanya di kisi-kisi ini yang saya bahas itu 22 soal. Gitu ya. Berarti ada salah satu tipe soal yang memang mirip gitu ya, dalam bentuk soal yang sama. Oke, kita akan langsung saja masuk ke soal pertama. Oke. Ya, nih di kisi-kisi nanti ada yang seperti ini di soalnya, saya langsung dalam bentuk soal saja ya. Mohon diperhatikan, saya akan membahas, jadi kalian bisa dilihat aja ya. Oke, ini ngehalangan. Pak, suaranya Pak, ke mute, Pak. Bapak Pak, di di mute. mute, Pak. Oke, siapa yang meng-mute saya ya? Padahal saya udah buka tadi. Berarti dari tadi saya teh hilang berarti. Alah, oke, saya ulang lagi dari awal ya. Oke, baik, ini yang saya buatkan soal berdasarkan kisi-kisi yang telah saya share gitu ya. Kita akan bahas yang pertama, ada 22 soal yang akan saya berikan hari ini nih. Oke, yang pertama, masuknya air ke dalam biji atau imbibisi saat proses perkecambahan akan menyebabkan perubahan kondisi di dalam sel, yaitu, nah ini dia seperti ini. Konsepnya kalian sudah tahu bahwa konsepnya itu dia tentang proses imbibisi, gitu kan ya. Nah, imbibisi itu apa? Di sini juga sudah disebutkan bahwa imbibisi itu adalah ketika air masuk ke dalam biji, gitu kan ya. Ini adalah proses pertama di dalam proses germinasi atau perkecambahan, ya. Air ini dia berperan untuk apa? Dia mengaktifkan sel-sel. Sel siapa yang diaktifkan? Yaitu sel embrio, gitu ya. Nah, emang kenapa dengan sel embrio? Sel embrio ini ketika dia sudah aktif dengan kehadiran air, maka sel-sel embrio ini nanti dia mampu menghasilkan hormon yang kita sebut sebagai GA kemarin itu kan ya, giberellin. Nah, GA ini nanti dia akan merangsang sel aleuron. Ya, aleuron. Apa itu sel aleuron? Sel-sel yang ada di luar dari biji. Nah, sel aleuron inilah yang akan dia menghasilkan sebuah enzim. Enzimnya itu adalah enzim alfa amilase yang akan memecah amilum menjadi maltosa gitu ya. Di mana? Di endosperm. Itu. Ini konsepnya nih, gitu ya. Oke, jadi katanya masuknya air ke dalam biji atau imbibisi pada proses perkecambahan akan menyebabkan perubahan kondisi di dalam sel. Apa kondisinya ini yang saya ceritakan, gitu ya, sampai terbentuknya sebuah enzim yang enzim itu dia akan memecah amilum menjadi maltosa atau sampai membentuk dia glukosa yang dibutuhkan oleh biji untuk berkecambah. Oke, coba ayo jawab, apa jawabannya? Ayo, ada yang bisa apa jawabannya setelah saya terangkan? Halo? Ada yang bisa? Halo? Bukan. Bukan. A katanya menurut ini Aldi, Di? Oke, kata Aldi A katanya. Ada yang lain? Kata Aldi, air yang masuk itu katanya nanti mengaktifkan hormon pertumbuhan katanya. Yo, ada yang lain? Coba ceritanya harus sampai selesai ya. Jadi penjelasannya seperti yang saya jelaskan seperti ini. Jadi masuknya air sampai si amilum yang ada di endosperm dia terpecah sampai dia membentuk sebuah glukosa gitu ya. Yang glukosa inilah yang akan dimanfaatkan oleh biji. Oke, mana?
Halo? Ada yang bisa? Halo? Apa jawabannya? Halo, Aldi aja ini. Yang lain, halo? Boleh Halo, Pak. bersuara. Apa jawabannya? Apa? Halo? Halo. Apa coba? Pertanyaannya teh apa, Pak? Baru Ini masuk. jawaban nomor 1 aja. Yang A. Yang A, betul? Kan giberelinnya. Oke, coba lihat ke saya. Masuknya air ke dalam biji atau melalui proses imbibisi kan ya. Saat proses perkecambahan akan menyebabkan perubahan kondisi di dalam sel. Gitu kan ya. Oke, ini sudah saya jelaskan. Oke, yang E meningkatkan nutrisi di dalam sel katanya. Nutrisi ini umum. Apa yang disebut sebagai nutrisi? Kan ada makro, ada mikro kan ya. Nah, kita tidak berhubungan dengan ini, tapi yang ada itu kita berhubungannya yaitu dengan glukosa, gitu ya. Oke, terus yang D terbentuknya komponen-komponen sel. Di sini juga tidak dibicarakan, ya. Yang C terbentuknya embrio yang matang. Embrio yang matang nanti setelah memang proses glukosa di metabolisme, gitu kan ya. Yang B aktifnya enzim yang mempercepat reaksi biokimiawi. Terus yang A aktifnya hormon pertumbuhan. Oke, jadi apa mana yang lebih tepat? Mana yang lebih tepat? Adalah B. B. A atau B? B. Oke. Nanti kalau berbicaranya di dalam sel gitu ya, berbicaranya di dalam sel yang ini ya, nanti kamu jawabnya harus keseluruhan gitu ya. Jadi keseluruhan itu saat air masuk ke dalam biji lalu ceritakan yang ada di dalam biji bagaimana sampai glukosa dipecah di metabolisme gitu ya. Kalau kamu mau jawabannya yang A, maka berbicaranya begini gitu ya. Proses pertama saat air masuk ke dalam biji, nah boleh itu. Berarti itu berbicara pengaktifkan hormon pertumbuhan. Tetapi kamu sebutkan hormon pertumbuhan di sini juga belum jelas. Ada 3 lah hormon pertumbuhan itu, gitu kan ya. Hormon pertumbuhan itu kan auksin juga bisa, gitu ya. Hanya kalau berbicaranya dengan air mesti spesifik. Apa? Harus disebutkan giberellin, gitu ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang B. B, gitu ya. Harus sampai ke akhir, gitu ya. Itu ceritanya kenapa tidak menjawab yang A ya. Jadi yang A itu proses pertamanya, tetapi dia tidak menyebutkan hormon pertumbuhannya apa, gitu ya, lebih spesifik ya. Kalau yang ini mengaktifkan enzim di dalam selnya, betul si enzim juga nanti bisa aktif mempercepat reaksi biokimia. Nah, di sini metabolisme terjadi betul gitu ya, sampai glukosa dipecah. Oke, pinter. Nomor 2. Dari data hasil perkecambahan, katanya biji kacang hijau pada 2 tempat yang berbeda, katanya. Ini gambarnya nggak keluar di kalian ya? Di saya juga nggak ada ya? Coba boleh saya keluarkan dulu ya? Ini kenapa nggak keluar ya? Coba saya cek dulu. Atau nggak ke save ya? Alah. Bentar ya. Saya inikan dulu. Kenapa nggak keluar ya? Bentar ya. Oh, pantesan ini. Oke, saya keluarkan lagi soalnya ya. Kenapa enggak keluar ya? Nah, ini dia. Mudah-mudahan yang ini keluar nih. Ceng ceng. Ah, ini keluar dia. Siap. Nah, ada? Tidak? Belum ya. Belum saya masukkan. Oke, siap. Nih, mana ini dia. Ada tidak? Ada, Pak. Ada ya? Oke, sip. Tadi sudah ya yang nomor 1 jawabannya adalah B. Tadi yang ini. Nomor 2, data hasil perkecambahan biji kacang hijau pada 2 tempat yang berbeda, katanya. Percobaan dilanjutkan hingga hari ke-20, katanya. Kan ini harinya sampai ke hari ke-10. Gitu ya. Yang gelap, lo coba lihat sama kalian, dari 4 sampai 10 hari ini, dia meningkat sampai 17,3. Di tempat yang terang, dia juga meningkat, hanya sampai 6,1. Gitu ya. Nah, percobaan ini katanya dilanjutkan sampai hari ke-20 dengan menukar perlakuan katanya. Kecambah yang
perlakuannya ditukar gitu ya. Nah, ini kata kuncinya. Dengan menukar perlakuan. Oke. Kecambah yang satu diletakkan di tempat yang terang. Berarti yang kecambah ini di tempat yang terang, kecambah yang kedua dia disimpan di tempat yang gelap. Ditukarkan gitu ya. Nah, untuk kedua di tempat yang gelap. Bagaimana kemungkinan pertambahan tinggi pada kecambah yang kedua pada hari 20? Ingat, kecambah yang kedua sekarang dia ada di tempat yang gelap. Berarti bagaimana? Yo, kalau tempat yang Peningkatan. gelap berarti dia akan bertambah tingginya itu lebih maksimal gitu ya. Tingginya itu dia akan lebih maksimal dari sebelumnya. Jadi akan menjadi lebih tinggi. Gitu ya. Kenapa? Sebab dia disimpan di tempat yang gelap. Gitu ya. Ingat bahwa tempat yang gelap itu kan dia aktivitasnya bagus untuk pertumbuhan siapa? Hormon apa? Berkenaan dengan hormon apa? Auksin. Oke, ini auksin dia akan maksimal ketika dia bekerja pada tempat yang tidak dipengaruhi oleh cahaya, gitu ya. Maka tumbuhannya akan tinggi lebih cepat, gitu ya. Oke, jadi apa jawabannya? Yang B. Yang B, gampang ini mah ya, analisis seperti ini bisa ya. Jadi kamu lihat dulu data, lalu pertanyaannya apa. Awas jangan kekecoh, gitu ya. Nanti kalau di soal besok itu saya kasih bumbu-bumbu soalnya yang lebih menarik, gitu ya. Kalau yang ini kan standar, gitu. Nanti tapi konsepnya seperti ini, konsepnya seperti ini banget, gitu ya. Oke, nomor 3. Nah, ini dia, nomor 3. Seorang siswa melakukan pengamatan perkecambahan biji kacang katanya. Dia berpikir bahwa pemberian pupuk urea pada saat perkecambahan akan meningkatkan kecepatan perkecambahan. Jadi dengan adanya urea katanya dia berpikir ini mah bisa meningkatkan kecepatan perkecambahan tuh katanya. Untuk membuktikan hal tersebut, dia merancang suatu percobaan dengan menggunakan 3 pot. Nah, potnya itu dia berbeda-beda katanya. Yang ditanami biji dengan spesies dan jumlah yang sama. Jadi bijinya misalkan kalau jagung semua. Jumlahnya 10 semua. Ya. Pot A ditanami dengan memberikan air biasa. Tulis bisa lupa katanya pot A mah dengan air. Pot B katanya ditambah dengan urea 5%, pot C katanya ditambah dengan pupuknya ZA 5%. Kedua pot diletakkan pada tempat yang sama intensitas cahayanya katanya. Kedua pot, 3 pot harusnya. Setiap hari katanya selama 5 hari siswa tersebut melakukan pengukuran pertumbuhan tinggi batang pada kedua pot. Nah, berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui variabel bebas. Oh, ini mah diminta variabel terikat dan variabel kontrol. Nah, berarti kamu harus tahu dulu nih. Oke, variabel terikat. Jadi kalau berbicaranya variabel, nanti itu sudah ada di situ gitu ya. Ada yang disebut sebagai variabel bebas, ada yang disebut sebagai terikat, ada yang disebut sebagai kontrol, gitu ya. Nah, variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi siapa? Variabel bebas ini dia mampu mempengaruhi variabel terikat gitu ya. Jadi hasilnya mau positif, hasilnya mau negatif, di dalam variabel terikat itu dia dipengaruhi, hasil dari variabel terikat itu dipengaruhi oleh variabel bebas gitu ya. Nah, variabel terikat itu adalah tujuan yang kamu ingin cari apa gitu ya. Tujuan dari penelitian yang ingin kalian cari gitu ya. Misalkan saya itu ingin mencari pertumbuhan tinggi pada batang gitu ya. Berarti pertumbuhan tinggi itu dia disebut sebagai variabel terikat gitu ya. Sebab apa? Sebab tujuan yang kamu cari adalah pertumbuhan tinggi batang. Ya, siapa yang mempengaruhi pertumbuhan tinggi batang ini adalah ini dia, ada urea, ada ZA. Yang mempengaruhinya itu adalah pupuk gitu ya, gitu. Variabel kontrolnya mana? Variabel kontrol itu variabel yang dibuat sama gitu ya. Contohnya apa? Tadi sudah disebutkan, mana tah bijinya tah sama spesiesnya dikontrol sama kita gitu kan ya, harus sama.
jumlahnya juga sama. Ini dia variabel kontrol ya. Jadi variabel yang dibuat tetap gitu ya, dibuat sama. Oke. Terus selain urea, selain pupuk di sini juga coba lihat sama kalian ada lagi yang mempengaruhi nggak selain pupuk? Coba ditambahkan. Cahayanya. Apa? Intensitas cahayanya. Oke, nah diletakkan pada tempat yang sama, katanya tempatnya sama, intensitas cahaya. Oh, berarti ini ada yang mempengaruhi juga ya? Nah, ini juga dipengaruhi juga nih, selain pupuk ada cahaya juga. Betul, sip. Oke, yang jadi pertanyaan variabel bebas. Sok, cari sama kalian, tuh sudah saya sebutkan. Ayo, mana jawabannya? Yang B. Yang B katanya ada yang lain? Ya, Sirian dulu ya. Nah, ada yang jawaban lain selain B? Variabel bebas pupuk bisa kita betulkan, benar. Ya, sebab dia mempengaruhi tujuan dari penelitian, yaitu pertumbuhan tinggi batang. Betul. Variabel terikat, tanaman tinggi tanaman, betul. Nah, ini tujuannya dari yang ingin dicapai. Terus variabel kontrol, oke, dikontrol juga. Ini kan dibuat sama kan ya, diletakkan yang sama dengan intensitas cahaya, berarti dibuat sama ini. Ini intensitas cahaya matahari, oke, siap. Ada yang lain? Ini dibuat sama ternyata ya, kalau dibuat berbeda berarti itu pasti variabel bebas. Ini ternyata cahayanya dibuat sama. Di sini ada tempat yang sama, berarti intensitasnya juga sama, ya. Oke, betul. Jawabannya adalah B. Oke, sip, pintar ya. Jadi jangan lupa saya ulangi, bebas itu yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat itu tujuan dari yang ingin dicapai dari penelitian itu apa? Kontrol itu yang dibuat sama di dalam penelitian, ya. Gitu. Sip. Nomor 4. Saya per quick nggak apa-apa ya. Ini berkenaan dengan 22 soal. Takutnya nggak selesai. Boleh? Boleh, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung di ini aja ya. Langsung kamu bilang, Pak boleh bertanya. Langsung aja ya. Langsung di-cut aja. Pak saya mau nanya dulu gitu ya. Oke. Kalau tidak ada yang menyanggah berarti saya lanjut gitu ya. Oke, terima kasih. Perhatikan tabel di bawah ini, pasangan yang sesuai antara hormon dengan fungsinya. Oke, kamu udah jago lah, gitu ya. Oke, kalau kalin kita gabungkan kemana kalin? Ada tidak? Yo, kalin itu apa? Kalin itu dia organogenesis, gitu ya. Proses pembentukan organ. Nantinya kan macam-macam kan ya. Ada anto, berarti untuk siapa? Bunga. Oke, ada antokalin, terus ada kaulo, kaulo apa? Batang. Batang, ada filo, apa? Daun. Oke, daun, ada rhizo, gitu ya. Ada rhizo itu akar. Berarti kan di sini berarti nggak ada spesifik di sini ada ini nggak anto nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada anto boleh kamu sambungkan P ke sini, gitu ya. Mengatur pembentukan bunga. Tapi kalau mau yang lebih spesifik adalah antokalin, ya. Oke, asam absisat kemana? Yo, Yang P, yang mempercepat. mempercepat pemasakan buah, betul? Itu etilen. Itu etilen, gitu ya. Ini bisa dikeetilenkan. Sip. Terus absisat di sini ada menghambat pembentukan biji, mempercepat pembuahan. Absisat lebih ke menghambat ya, menghambat misalkan pengguguran daun, terus menutup stomata, gitu ya. Jadi kondisi-kondisi ekstrim itu dia lebih ke absisat. Jadi yang terkenal itu pengguguran daun atau penutupan stomata ketika lingkungannya dalam keadaan kering, gitu ya. Oke, giberelin. Di sini ada tidak? Kenapa? Ada, Pak. Hah? Mana? Ke mana? Ke menunda pengguguran daun lebih ke paling kuat siapa? Ini lebih kuat ke siapa? Memang giberelin bisa kerjasama gitu ya, tapi yang lebih kuat ke siapa? Yang menunda pengguguran daun? Auksin. Auksin, giberelin benar. Yang lebih kuat? S. Sitokinin. Sitokinin gitu ya. Kan dia yang memudahkan gitu ya, supaya terus muda berarti dia menunda pengguguran daun gitu ya. Memang sitokinin juga dibantu oleh auksin dan giberelin ya. Oke, hormon pertumbuhan. Oke, siap.
Selanjutnya, terus etilen tadi sudah. Sitokinin, ada sitokinin nomor 5 ke mana? Oh, tadi udah ya. Bisa ke yang Q. Ya. Jadi, saya ulangi satu-satu ya fungsi utamanya ya. Kalin tadi sudah kah? Ada 4. Asam absisat, ingat kamu pengguguran daun atau penutupan stomata gitu ya saat kondisi lingkungan kering. Giberelin dia lebih enaknya itu dia lebih peran pentingnya itu ke dalam proses perkecambahan gitu ya. Jadi dia berperan dalam proses perkecambahan, ingat-ingat sama kalian, terus mengakhiri masa dormansi. Dormansi itu tidur gitu ya. Ya, di mana biji belum beraktivitas, lalu biji beraktivitas, maka berarti di situ ada giberelin. Gitu ya, hormon pertumbuhan juga. Etilen dia pemasakan buah, sitokinin dia lebih ke apa namanya menjaga lebih tetap muda gitu ya. Jadi salah satunya di sini boleh ke menunda pengguguran daun atau dia cabang akar. Cabang akar teh apa disebutnya teh? Tunas aksilar gitu ya. Jadi menumbuhkan tunas aksilar. Kalau auksin yang mengakibatkan tumbuhan dominansi apikal. Dominansi apikalnya lalu dipotong, maka selanjutnya yang akan berperan adalah sitokinin gitu kan ya, yang membentuk tunas aksilar ke samping. Oke, berarti yang lebih tepat kita bisa hubungkan apa? Coba. 4 Berarti dan C. boleh gitu ya. Lebih tepat 4 ke P. Ya, itu dia mempercepat pemasakan buah. Ya, oke, siap, pintar. Nomor 5. Di bawah ini adalah tabel tempat terjadinya proses respirasi. Nah, udah saya ungkapkan ini dia, ada glikolisis, ada oksidasi, ada siklus Krebs, ada glikolisis, dan seterusnya sampai nomor 5. Tahap respirasi yang tepat katanya. Antara hasil dan tempatnya. Oke, kita cek satu persatu. Glikolisis sitoplasma betul salah? Betul. Oksidasi itu DO ya, dekarboksilasi oksidatif ya. Di mitokondria betul salah? Betul. Ininya dulu ya, tempatnya dulu, hasilnya belum. Siklus Krebs sitoplasma? Salah. Salah, berarti ini jangan dipilih tuh. Udah salah. Glikolisis juga salah ya. Oke, glikolisis sitoplasma betul. Siklus Krebs mitokondria betul. Glikolisis sitoplasma ini betul juga. Ini sitoplasma ini yang salah. Ya. Berarti kita cuman ke 1, 3, dan 4. Satu dulu. Hasilnya katanya, oke, dengan glikolisis dan DO itu katanya ada CO2, ini 2 CO2 maksudnya ya, ATP, air, ATP katanya. Ini ke atas harusnya. Ingatnya lari ke sini ya. Glikolisis menghasilkan CO2? Enggak. Enggak, salah berarti yang ini ya, jangan dipilih. Terus nomor berapa lagi? Nomor 3 ya. Nomor 3, kita lihat. Asam piruvat dihasilkan oleh glikolisis? Iya. Betul. ATP dihasilkan oleh glikolisis? Iya. Betul. Siklus Krebs menghasilkan CO2? Iya. Iya. ATP dihasilkan oleh siklus Krebs? Iya. Iya, ini betul. Kita cek yang ini. Apa yang salah yang ini coba? Mana yang salah? Yo, yang nomor 4 kenapa salah? Di oksidasi. ATP-nya Di DO, aduh maaf. Di DO tidak ada penghasilan ATP gitu ya. Nah, ini dia yang salahnya. Oke ya. Jadi jawabannya adalah C. Gitu ya. Oke, pinter. Nomor 6. Perhatikan bagian katanya respirasi anaerob. Berikut katanya. Pada proses anaerob tersebut, senyawa X, Y, dan Z secara berurutan adalah, oke, coba glukosa glikolisis, lalu jadi Y. Ya, Y jadi X. Kira-kira saya tanya, ini etanol, ini Z bakal terbentuk etanol atau asam laktat? Yo, dikarenakan tidak ada CO2, maka ini respirasi anaerob. Contohnya apa yang ini? itu Fermentasi laktat atau etanol? Laktat. Laktat. Kenapa tidak ada CO2? Nggak ada CO2. Bukannya kalau ada CO2 pasti itu dia etanol Z-nya. Berarti Z adalah asam laktat, gitu kan ya?
Berarti apa jawabannya? Yang A. Mana yang asam laktat terakhir? Oh, udah kejawab tuh kan ya, asam laktat. Gitu. X-nya mana? Ini pasti jadi ATP, betul ya. Terus Y-nya pasti asam piruvat. Ini jawabannya. Ingat ya, kalau ada CO2 berarti itu dia fermentasi alkohol. Ininya akan jadi etanol Z-nya. Gitu ya. Itu kata kunci dah, kata kunci untuk fermentasi. Oke, selanjutnya nomor 7. Proses-proses yang terjadi pada fotosintesis, katanya yang diminta adalah reaksi terang. Oke, yuk, mana reaksi terang? Nomor 1 reaksi terang bukan? Menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Ini reaksi terang bukan? Iya. Ini Iya. reaksi terang, awas. Ini reaksi apa? Terang. Reaksi terang. Terjadi pengikatan CO2 oleh RUBP. Gelap. Gelap. Oke. Terjadi di grana. Terang. Terang. Menghasilkan amilum. Gelap. Gelap. Oke. Terjadi di stroma. Gelap. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 4. Ada nggak? 1, 2, 4. Nih. Gitu ya. Itu gampang pisan ya. Ingat-ingat ah. Oke, ini reaksi terang. Terus nomor 8, meskipun terdapat ribuan enzim di dalam tubuh makhluk hidup, tetapi tidak akan pernah terjadi kesalahan reaksi, seperti suatu substrat dikatalisis oleh enzim yang salah, katanya. Hal tersebut merupakan sifat enzim. Nah, kata kuncinya, substrat dikatalis oleh enzim, katanya, mana ini? Tidak akan pernah terjadi, katanya, substrat dikatalisis oleh enzim yang salah. Pasti betul wae. Contohnya amilum gitu ya. Amilum katanya pasti ya oleh amilase gitu. Tidak akan oleh yang lain. Gitu kan ya. Berarti kalau yang seperti ini itu sifat enzimnya seperti apa? Spesifik bukan? Spesifik gitu ya. Oke, sip. Mempercepat laju reaksi tidak ikut bereaksi. Dia sebagai biokatalisator bukan yang diinginkan gitu ya, sebagai katalisator organik juga bukan yang diinginkan. Ini kata kuncinya, enzim tidak mungkin mengkatalisis suatu substrat yang lain ya. Berarti dia spesifik. Oke, pinter. 9, kromosom sel somatik wanita terdiri dari, oke, cara penulisannya begini. Ini kan sel somatik. Sel somatik itu apa? Dia itu sel tubuh gitu ya. Sel tubuh berarti dia 2N. Cara penulisan 2N itu adalah ada nulisnya begini, ingat-ingat 44A ditambah XX kalau perempuan, kalau yang laki-laki 44A ditambah XY. Pak, boleh tidak begitu nulisnya? Boleh. Gini, 22AA ditambah XX kalau perempuan. Kalau laki-laki 22AA ditambah XY gitu ya. Ini jumlahnya 2N. 2N itu adalah 46. Mana? 44 tambah 2 gonosom gitu ya. 44, 45, 46 tuh. Jadi 46 kromosom. Itu ya cara penulisannya. Oke, jadi jawabannya mana? Mana jawabannya? Apa? Yang D. Yang B? Nih? Yang 22. Hah? Yang D kan Oh, kromosom. dodol. Betul. Harus sepasang kromosom X. Ini makan satu kromosom ya. Sepasang kromosom X. Kenapa? Karena wanita. Gitu ya. Oke, wanita XX. Oke, pinter. Nomor 9 dodol jawabannya. 10. Apabila kita melakukan perhitungan jumlah adenin, guanin, timin katanya, dan sitosin pada suatu molekul DNA, maka diketahui bahwa katanya, ingat konsepnya bagaimana? Adenin akan sama dengan siapa? Jumlah adenin akan sama dengan siapa? Guanin. Ais. Timin. Timin, jangan lupa akan pasangannya ya. Awas. Terus guanin akan sama jumlahnya dengan sitosin gitu ya. Nah, ini jumlah. Jadi kalau adenin 10, pasti timin 10. Kenapa, Pak? Sebab adenin selalu berpasangan dengan timin pun dengan guanin dan sitosin. Gitu ya. Jadi jangan lupa. Oke, jadi apa jawabannya? Yang A. Yang A, pinter gitu ya.
Oke, adenin dengan timin berapa ikatan hidrogennya? 2. Berapa? Ikatan hidrogennya berapa? 2. Oke, ikatan hidrogennya 2. Kalau yang ini? 3. 3. Gitu ya. Oke, pinter. Sip. Pada rantai antisens, ini dia antisen DNA, terdapat urutan basa nitrogen katanya. CGA, CCCC, GTA. Dengan demikian urutan Maaf, basa itu nomor nitrogen. 10 yang B. Yang B? Oh iya benar 10 ini. yang B, guanin. Guanin sama dengan jumlah sitosin. Ini juga bisa. Oke, sip. Mana. Ini ya bisa juga ya. Benar. Ada lagi coba yang C. Kita nggak baca ya semuanya ya. Kita baca aja yang C. Purin sama dengan pirimidin. Oke, coba tulis dulu. Purin teh apa? Yo. Adenin, guanin. Adenin, guanin. Terus pirimidin. Untung Sitosin. ada yang mengingatin ya. Timin dan sitosin. Oke. Jumlah purin sama dengan jumlah pirimidin. Betul salah? Betul harusnya. Betul salah? Ayo. Ini menunjuk ke mana? Purin yang mana? Soalnya jumlah A dengan G berbeda nantinya. Iya Pak, tapi kan kalau misalnya dijumlahin, harusnya sama aja. Sama Emisi aja. kan. Iya. Sama aja, boleh gitu ya. Kalau kamu pengertiannya seperti itu ya. Tapi nanti kalau menyebutkan dia jumlah adenin dengan guanin itu lebih spesifik, lebih bagus gitu ya. Jadi adeninnya berapa, guaninnya berapa, memang kalau dijumlahkan akan sama gitu ya. Oke, boleh lah ya yang C. Coba yang D. Jumlah timin sama dengan guanin. Timin sama dengan guanin. Betul salah? Salah. Salah. Berarti ini jangan dipilih. Ini boleh ya. Terus adenin sama dengan jumlah basa nitrogen lain. Kan ada 3. Siapa basa nitrogen yang lainnya ya? Ini juga nggak bisa ya. Oke, sip. Konsepnya ke sini ya. Oke, adenin dengan timin akan sama, guanin dengan sitosin juga akan sama. Ya, jumlah ikatan hidrogennya adenin timin 2, guanin dan sitosin 3. Oke, sip. Ada lagi gitu ya? Lanjut. Saya punya CGA, CCC, dan GTA katanya. Dengan demikian urutan basa nitrogen pada rantai sens adalah, oke, ini diminta sen. Ini kan ada antisen berarti DNA ke DNA ya. Kalau DNA ke DNA, maka rumusnya kalau di atas A, G, T, misalkan C, maka di bawahnya jadi apa? DNA dengan DNA. T, C, C, A, G. G, pinter. Ini rumusnya jangan lupa ya, DNA ke DNA. Sen ke antisen atau antisen ke sen. Berarti ini CGA jadi apa? GCT. GCT, pinter. Ini GGG. GGG, pinter. Ini CAT. CAT, pinter. Jadi apa jawabannya? Yang B. Oke, B jawabannya. Bisalah itu mah ya. Oke, coba turunkan ke sekalian rumusnya ke RNA duta. Misalkan ini yang antisennya misal ya. Ini yang antisennya. Berarti jadi apa RNA dutanya? RNA duta. A, G, U, C gitu ya. Turunkan ke RNA transfer. RNA-T. Oke. U, C, C, A, G gitu ya. Oke, kalau mau cara cepat kamu pakai ini ke sini gitu ya. Yang ini ke sini. Kalau mau cara cepat, tinggal T-nya ganti sama U ya. Gitu. Oke, ini nomor 11. Nomor 12, urutan proses sintesis protein yang terjadi pada tahap translasi adalah, translasi berarti ini tempat terjadinya di mana translasi? Di ribosom yang ada di sitoplasma. Berarti tujuannya adalah menerjemahkan RNA duta, diterjemahkan oleh RNA transfer gitu ya, diterjemahkan. Nanti RNA transfer setelah menerjemahkan kode RNA duta, nanti dia membawa asam amino yang pada akhirnya pada translasi itu terbentuk protein. Itu ya, itu konsepnya. Oke, cari mana urutannya nomor 12. Oke, so
DNA meninggalkan RNA duta meninggalkan DNA menuju ribosom. Ini dia proses pertama. Ini apa? Transkripsi. Berarti jangan dipilih nomor 1. 2, DNA melakukan transkripsi sehingga terbentuk dRNA. Ini juga transkripsi. Transkripsi. Nomor 3. Asam amino berderet. Nah, ini terbentuk protein. Berarti ini dia translasi. Nanti tinggal kita urutkan ya. Translasi. Kita kasih nama aja dulu. T. Nomor 4. tRNA menerjemahkan. Nah, ini juga translasi. Translasi. Nomor 5. Protein terbentuk dalam merupakan, ini juga proteinnya terbentuk. Berarti translasi. Terus nomor 6. tRNA mencari dan membawa asam amino. Ini juga terbentuk protein. Ini juga translasi. Oke, berarti harus dijawab 3, 4, 5, 6. Tapi diurutkan. Oke, urutannya yang mana? Ayo, di antara 4 nomor ini, yuk kita urutkan. Yang mana dulu? Yang 4 dulu. Pinter, 4 dulu. Pinter. 4, tRNA menerjemahkan kodon gitu ya yang dibawa oleh dRNA. Betul, diterjemahkan dulu. Oke, terus 6. 6 tRNA mencari dan membawa asam amino. Benar, di kodon. Terus setelah itu 3. 3, pinter. Setelah 3 berarti 5. Udah ya. Oke, sip. Jadi jawabannya apa? Yang D. D. Oke, pinter. Ya, sip. Itu dia ada jawabannya. Nomor 13. Jika rantai DNA adalah ATT, GTA, AAA, CGG, kode genetik yang dibawa oleh mRNA katanya. Pada sintesis protein adalah U, diminta mRNA. Oke, siap. Ini yang jika rantai DNA-nya berarti ini yang ditranskripsi menjadi mRNA. Ayo, jadi apa? Yuk, UAA. Orang apa? Ini jadi UAA. UAA, pinter. CAU. CAU, pinter. UU. UUU, pinter. CC. GCC, pinter. Jadi apa jawabannya? Yang E. Yang E. Nah, teman-teman gitu ya cara menjawabnya. Oke, rumusnya sudah saya tuliskan di yang ini ya, di nomor 11. Kalau mau pakai lagi latihan nanti di rumah ya. Oke, sip. Jawabannya adalah yang E. Udah jago lah sintesis protein mah ya. Oke, 14. 14 pada pembelahan sel mitosis katanya masuk ke pembelahan sel nih, jangan lupa. Pemisahan kromatid dari sentromer katanya terjadi pada 14. Pemisahan, kata kuncinya memisah. Apa? Anafase. Pinter. Yuk orang ceritakan. Ingat sama kalian, kalau berbicara ini harus ingat kata kunci aja ya. Jadi kalau berbicara propase mah kan sudah hafal, jadi proses awal mah sudah hafal mungkin ya. Yang pertama misalkan propase, membran inti dan nukleolus. Saya tulis bisa lupa kalian. Propase itu yang pertama, yang paling enak itu misalkan boleh dari mulai kromatin lah. Kromatin dia menebal gitu ya menjadi kromosom. Itu yang pertama. Terus membran. Membran apa? Membran inti dan nukleolus gitu ya. Dan nukleolus menghilang. Ini kata kuncinya. Menghilang atau melebur. Terus sentriol. Bagaimana sentriol? Sentriol bergerak ke kutub berlawanan. Sambil bergerak ke kutub berlawanan, sentriol nanti dia sambil membentuk benang spindle. Pinter, membentuk benang spindle. Awas, benang spindle dibentuk di propase ya. Benang spindle. Benang gelendong, benang spindle. Oke, kalau metafase kata kuncinya bidang berjejer. Bidang berjejer, ekuator ya. Berjajar bahasa Indonesia yang betul. Bodoh amat. Nggak tahu, Pak.
berjejer aja bahasa kita aja ya, ini bahasa biologi aja we. Berjejer di bidang ekuator, atau bidang apa ya ekuator itu bidang pembelahan ya. Jadi si kromatidnya itu dia berjejer di bidang ekuator, jadi di tengah-tengah, ingat-ingat ya. Terus kalau anafase pemisahan gitu ya, kata kuncinya pemisahan. Siapa yang memisah? Jadi kromatidnya itu dia terbagi dua gitu ya, memisah ke arah kutub berlawanan gitu ya. Pemisahan kromatid gitu ya ke arah kutub berlawanan. Nah, kalau yang telopase itu nanti kamu diginikan lagi telopase itu nanti apa namanya tadi membran inti. Nah, dibalikan lagi ini mah ya, membran inti dan nukleolus terbentuk kembali, terbentuk lagi gitu ya, terbentuk lagi. Terus sentriol awalnya 2 kan ya, sentriolnya jadi ada 1 gitu ya. Sentriol 1 gitu ya, tidak memiliki benang spindle gitu ya, tidak membentuk benang spindle, atau benang spindlenya hilang. Benang spindle gitu ya, kebalikannya. Nanti terbentuk selnya jadi ada berapa? Kalau mitosis berarti terbentuk sel menjadi dua sel setelah sitokinesis tentunya ya. Nah, kalau interfase berarti interfase mah dari awal ya, yang G1 yang interfase ya. Yang G1 terus S dan G2 gitu ya. G1 pertumbuhan pertama gitu ya, mulai pengecekan pembentukan organel gitu ya, persiapan dibentuk organel sel, pertumbuhan sel, sintesis protein, boleh juga replikasi DNA di sini juga terjadi gitu ya. Terus kalau yang di G2 dia checkpoint gitu ya, dicek nih fase G1 dengan S apakah ada yang belum terbentuk, maka di G2 itu dibentuk gitu ya. Quality control G2 itu. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya adalah anafase pemisahan. Yang 15 dalam bentuk diperlihatkan gambarnya. Kalau yang ini ya, berikut ini adalah gambar pembelahan sel. Pada sel hewan secara meiosis. Kalau yang ini meiosis, berarti meiosis itu kan ada 2. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Ya. Tahapan yang ditunjukkan pada gambar ABCD secara berurutan adalah ini kata kuncinya apa? Yuk, lihat yang di atas. Meskipun yang di atas adalah mitosis, yang ini gitu ya. Nah, tapi kata kuncinya sama. Si kromatidnya, ini tetrad, dia berada di bidang ekuator. Berarti ini ciri siapa ini? Metafase 1. Meta gitu ya. Hanya sekarang mesti dijawab tadi barusan. Metafase berapa? 1 atau 2? Itu yang jadi masalah. Nanti kita akan jawab ya. Kita akan namain nanti. Kalau yang ini apa? Sentriolnya masih ada 2. Ini berarti ini adalah propase gitu ya. Oke. Terus yang ini ditarik ke kutub berlawanan. 1 ke bawah, 1 ke atas. Berarti pemisahan. Berarti konsepnya apa? Anafase. Yuk kita jawab sekarang. Apakah metafase 1, propase 1, metafase 1 atau apa? Ini atau 2. Ya, oke. Baik, coba lihat sama saya. Lihatnya ke gambar kita, bukan ke wajah saya ya. Oke. Ini di gambar A dia metafase betul ya, sebab dia si kromatid kembarnya gitu, tetradnya berada di bidang ekuator. Kata kuncinya adalah jumlah dari kromatid ini. Dia tetrad gitu ya, Nah, ini berpasangan ada 2. Nah, ini tetrad ini dia ciri khas untuk metafase 1 gitu ya. Nah, kalau metafase 2 gambarnya seperti ini. Dia sama di bidang ekuator, hanya yang ada di bidang ekuatornya itu tidak tetrad gitu ya. Nah, tapi seperti ini. Ini dia metafase 2. Ini metafase yang kedua begini ya. Kalau metafase 1 tetrad ada 2 berpasangan gitu ya. Ini bedanya. Metafase 1 cari. Ini salah berarti jawabannya antara D dan E. Oke, terus yang ini kita jawab propase. Ini masih ada 2. Terus ini juga masih tetrad gitu ya. Tuh masih berpasangan, berarti ini propase 1. Tuh.
Terus anapase. Anapase ini lengannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ditarik ke kutub berlawanan. Anapase 1 juga. Gitu ya. Kalau anapase 2 seperti ini. Ini misalkan bidang ekuator. Anapase 2 itu ada 2 sel. Nah, kromosomnya itu ada 2 lengan. Nah, yang ditariknya itu 2 lengan. Gitu ya. Ini dia 2 lengan. Ditarik ke kutub berlawanan. Nah, di 2 lengan. 1, 2. Kalau yang ini masih 4 lengan. 1, 2, 3, 4. Berarti 1. Kalau yang ini berarti anapase yang kedua. Hanya ada 2 sel. Ya. Jadi jawabannya adalah apa? Yang D. Dodol. Oke. Sip. Anapase 1 ya. 15. 16. Tujuan dari pembelahan meiosis. Oke. Untuk apa meiosis tujuannya? Sel tubuh. Ya, meiosis. Awas. Sel gonad. Pinter. Kalau mitosis nanti terjadi pada sel-sel somatis atau sel tubuh. Kalau meiosis itu dia terjadi pada sel-sel gametik gitu ya. Atau gonad tadi ya. Nah, gamet berarti berbicara kalau tidak sperma berarti berbicara apa? Ovum gitu ya. Kalau sel somatis semuanya dibicarakan kecuali sperma dan ovum gitu ya. Oke, kalau yang ini berarti bisa perbaikan jaringan, mitosis itu ya, misalkan lengan nih kamu luka gitu ya, kena sayatan apa gitu. Itu mitosis. Gitu ya, diperbaiki jaringannya oleh pembelahan mitosis, sel-sel yang rusak diganti. Tapi kalau meiosis yaitu gamet gitu ya, sperma dan ovum membelah tujuannya apa? Nah, sperma dan ovum punya tujuan ketika dia mau membelah, yaitu berkenaan dengan reproduksi tentunya ya. Berarti apa jawabannya? Yo. Yang D bukan, Pak? Yang D, reproduksi itu berbicara berarti keturunan gitu ya. Nah, regenerasi, generasi selanjutnya. Oke, kalau yang somatis induknya 2N, anaknya 2N. Kalau yang meiosis induknya 2N, anaknya N. N gitu ya. Nah, ini dijaga nih kromosomnya itu supaya N. Bahaya kan? Sperma 2N misalkan bertemu dengan ovum N jadi 3N. Tuh anaknya apa? Triploid gitu ya, jadi juri gitu ya. Jadi 3N itu nggak bisa kalau di manusia bahaya. Bisa diandri, bisa digini. Itu nggak boleh gitu ya. Bisa Tapi mutasi. ada kan, Pak, itu? Ada, Ya, itu namanya digini atau diandri gitu ya. Nah, hanya nanti bayi yang dilahirkan biasanya suka dalam keadaan cacat, tapi kebanyakan meninggal. Jadi pas dilahirkan meninggal, gitu ya. Gitu. Soalnya kasihan kalau triploid pada manusia itu malah bukan bagus gitu ya, malah ternyata jelek. Begitu. Oke. 17. Beberapa jawabannya belum dibulati ya, dibulati ini. Beberapa pernyataan berikut ada hubungannya dengan pembelahan sel, gitu ya. Yang merupakan ciri khas dari pembelahan mitosis adalah, sekarang diminta ciri khas dari mitosis. Oke, dia terjadi pada sel tubuh, betul ya, somatik dia mah betul. Terjadi pada proses gametogenesis, gametogenesis berarti gamet. Berbicara gamet berarti mesti meiosis, salah. Sifat sel anak sama dengan induk, betul ya, 2N tetap 2N, betul. Nomor berapa lagi? Terus 4. Sifat sel anak tidak sama dengan sel induk. Berarti kalau tidak sama, apa ini? Meiosis. Meiosis, berarti bukan. Pembelahan sel berlangsung 1 kali? Betul. Iya, gitu ya. Ini 1 kali pembelahan, 1 kali pembelahan. Kalau yang ini 2 kali pembelahan. Gitu ya. 2 kali salah. Berarti 1, 3, 5. Nah, dodol. Gitu ya. 1, 3, 5. Oke. 18. 10 menit lagi kita kejar. Oke. Untuk mendapatkan varietas unggul, katanya dilakukan penyilangan padi dengan kualitas beras pulen. Tetapi tidak tahan terhadap hama, katanya. Dengan padi kualitas beras tahan hama, katanya. Hasil persilangan tampak terjadi pada diagram berikut, katanya. Mau depau ke saya teh. Oh iya, benar. Jika F1 disilangkan dengan padi bergenotip
dan fenotip tertentu akan menghasilkan keturunan F2 katanya, seperti pada gambar yang ini ya. Ini F1-nya nih katanya. Terus yaitu padi dengan kualitas beras pulen tahan hama, katanya ini F2-nya, ini anak-anaknya. Ada yang begini, semuanya dia pulen tahan hama gitu ya. Jadi dominan semuanya. Dominan semuanya. Kemungkinan genotip, fenotip yang disilangkan dengan F1. Nah, kemungkinan yang tanda tanya ini apa? Gampang banget ini Maya. Nah, anaknya semuanya ada yang resesif tidak anaknya? Tidak. Nggak ada. Berarti kalau tidak ada, dikawinkan dengan siapa kira-kira? Dominan homozigot. Dengan yang dominan homozigot gitu ya. So, coba kita cek. P besar P kecil, H besar H kecil, disilangkan dengan yang dominan homozigot. P besar P besar, H besar H besar. Ini 2 pangkat 2, berarti ada 4 gamet. Paha, pahi, piha, pihi, gitu kan ya. Ini 2 pangkat 0, berarti paha. Oke, ini dengan yang ini. Papa, haha. Ah, ini 1. Ini dengan ini, papa hahi. Nah, ini. Ini dengan ini, papi haha. Papi haha, ini. Ini dengan yang ini, papi hahi, ini. Itu ya. Berarti dikawinkannya dengan yang induk dominan homozigot. Jadi apa jawabannya? Gitu ya. Awas tah, kalian bakal menganalisis seperti ini ya. Jangan lupa. 19. Tanaman gandum bulir katanya banyak kulit keriput. A besar, B kecil, AA bibi disilangkan dengan tanaman gandut bulir gandum, bulir sedikit, kulit halus. II baba, kemana kan? Oh, disilangkan sesamanya, katanya didapatkan keturunan F1 bulir banyak kulit halus. AI babi ini ya. Terus kemudian antar F1 disilangkan, berarti yang ini nih disilangkan lagi. Oke, menghasilkan F2 katanya seperti itu. Berapa persen individu yang memiliki genotip double heterozigot? Ah, ini. Wah, ini mah harus dihitung ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah tahu ini gampang, jumlahnya yang double heterozigot ada berapa sih? Kalau nggak tahu saya tuliskan. Saya mah udah tahu sih jumlahnya ada berapa ya. Kalian juga pasti udah tahu deh. Yuk kita tulis aja lah ya. Yang ini kan ya dikawinkan sesamanya jadi begini. Harus dibuat papan catur ini mah. Sebab kita mau lihat 2, 3, 4. Kita mau lihat yang heterozigot double ya. Oke, saat ini induknya. Berarti induknya itu aba, abi, iba, ibi, yang ini pun sama. Aba, abi, iba, ibi, gitu kan ya. Kita cari yang begini. Oke, ini salah, ini salah, ini salah. Ini betul salah? A besar A kecil, B besar B kecil, betul ya? 1, tah ketemu. Ini salah, ini salah. Ah, ini bisa nih, A besar A kecil, B besar B kecil. Ini salah. Ini salah. Ini bisa nih, A besar A kecil, B besar B kecil. Ini salah, ini salah. Ini bisa, A besar A kecil, B besar B kecil. Ini salah, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Berarti ada berapa yang begini? Ada 25%. A besar A kecil, B besar B kecil, itu jumlahnya ada 4. 4 di antara semua anak. 4 kali 4 berapa? 16 kali 100%. Nah, 4 itu dari mana? Jumlah ini 16 dari mana? Keturunan keseluruhan anak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Ya, berarti berapa jumlahnya? 25%. 25%. Gitu ya, 1/4. Oke, jawabannya adalah cuek ya. 19. 20. Berdasarkan peta silsilah keluarga berikut, wah ini seru nih. Berdasarkan bagian tersebut, genotip individu 1 dan 2. Mana 1? Oh ini dia. Ini dengan yang ini. Oh ini mah keren banget ya. Bisa ya. Anak dari induk A, ini gini dulu caranya. Ini induk B.
A ini, A besar ya, saya besarkan. Ini adalah bulat perempuan berarti. Yang kotak berarti laki-laki. Gitu ya. Punya anaknya ada 3, coba lihat. 1, 2, 3, anaknya 3. Ya, oke, kita cek yang hitam dulu. Ini laki-laki, berarti kalau laki-laki buta warna, X, C, B, Y, gitu kan ya? Berarti yang Y milik siapa? Ayah. Ayah, simpan ke ayah. Yang XCB milik siapa? Ini, milik siapa ini? Pasti kiriman siapa ini? Ini pasti Ibu. kiriman ibu. Simpan ke ibunya. XCB kecil. Udah 1 dari anak yang hitam ini. Nah, sekarang kita identifikasi anak yang A dan B-nya. Gitu ya. Perempuan dua-duanya normal. Gitu kan ya. Supaya normal dua-duanya, si ibu harus bagaimana dengan si ayah supaya punya anak perempuannya normal. Yo, ibunya harus normal, ayahnya harus normal, atau dua-duanya harus kena? Dua-duanya harus normal. Dua-duanya harus normal. Berarti si ayahnya mesti XCB besar, si ibunya juga mesti XCB besar. Kan ini normal. Kan kok ada CB kecil? Ini namanya yang kita sebut sebagai karier. Karier itu penampakannya normal. Ya. Oke, berarti dia otomatis akan menghasilkan siapa? Akan menghasilkan 1 perempuan normal homozigot, yang kedua dia akan menghasilkan perempuan normal karier. Gitu ya. Betul tah? Berarti yang nomor 1 karier XCB. Awas, nah, nomor 1 karier. Sekarang turun ke bawah. Anaknya semuanya katanya dia nikah dengan laki-laki, anaknya semuanya normal. Berarti yang ini bagaimana? X, CB besar ya. Iya, X, CB besar, Y, atau tulis begini aja. Udah 1 dan 2 ketahuan gitu ya. Karier dengan normal. Berarti apa jawabannya? Yang yang D. Yang D itu gampang banget. Hah? Kalau nentuin anak perempuannya yang karier sama yang normal yang mana? Yang gimana caranya? Oke. Boleh. Sok. Halo, bentar ini. Oke, siap. Boleh sih ini ya. Untungnya gini. Ini kan normal pasti ya? Iya. Oke. Oh iya, ini ada 2 jawaban ini ya? Iya, Pak. Benar. Kayak bentar. Oh iya, benar. Ini tidak ditentukan di bawahnya nih. Harusnya mah ini gini kalau mau gitu ya. Misalkan ini gini nih. Ada titikan. Kalau di bawah ada titikan bisa jadi gitu ya. Benar. Ini tidak ada keterangan. Harusnya ada 1 keterangan lagi gini nih. Ini dikarenakan nggak ada keterangan, ini bisa jawabannya 2-2 nih. Misalkan saya tambah keterangan aja ya. Ini misalkan tambah keterangan karier. Gitu. Berarti di sini harus ditambahkan titik-titik. Berarti supaya ini ada yang karier, berarti induknya harus bagaimana? Harus Sebab ini karier. normal laki-lakinya. Berarti XCB ya? Iya. Gitu ya. Nah, tapi mungkin ini nggak ada keterangan. Berarti kalau nggak ada keterangan, dia diminta yang homozigot kayaknya ini ya? Iya. Benar. Sip. Berarti memungkinkan kalau begini pertanyaannya, jawabannya dodol. Kalau tadi tidak ada keterangan, berarti jawabannya adalah siapa tadi teh? Botol. Gitu ya. Ngerti nggak ya? Halo? Allah, Pak. Ngerti ya? Jadi saya ulangi, kalau tidak ada keterangan yang ini nih yang saya tulis, berarti yang diminta oleh soal adalah benar. Jawabannya adalah yang botol. Gitu ya. Tapi kalau nanti ditambahkan ada yang karier seperti ini, berarti dia jawabannya adalah yang dodol. Gitu ya. Berarti untuk sementara yang ini jawabannya adalah botol ya. Tidak ada keterangan karier. Jadi jawabannya B. Gitu ya, Nabilan? Oke, Pak. Oke, siap, pinter. 21. Nah, ini terakhir 22. Oke, masih dalam pedigree ya, peta silsilah. Perhatikan peta silsilah golongan darah berikut. Individu X memiliki golongan darah adalah yang si X. Ini sekarang berarti golongan darah. Oke. Siap. Ini A dengan B, ada golongan darah A. Berarti B ini siapa coba? B hetero. B hetero. BO berarti A ini apa coba? AO. AO gitu ya. Oke, pintar. AO nikah dengan X, anaknya itu ada O, berarti di sini harus ada apa? Ada O. Ada O. Oke. Ada anaknya A.
Gampang. A ini sudah bergabung dengan O ya. Tapi ada anaknya B. Berarti harus ada apa? B. Harus ada B. Oke, coba. AO kawin dengan BO. Oke, 2/1 turunkan. 2/1 turunkan. Ya. Ini dengan ini AB. Ini anak pertama. Ini dengan ini AO. Ini anak kedua. Ini dengan ini BO. Ini anak ketiga. Ini dengan ini O anak keempat. Jawabannya adalah B hetero. Ya. Jadi apa jawabannya? Yang B. B gitu. Ya. Kalau mau dibuktikan ini bukti. Gampang mungkin yang golongan darah maya? Bisa ya? Bisa? Insya Allah, Pak. Ya, awas tak bisa keluar. Terakhir 22. Oke, ini adalah hasil persilangan antara mangga manis B besar B kecil M besar M kecil dengan mangga kecil asam B kecil M kecil M kecil. Memperoleh hasil sebagai berikut katanya. Dia besar asam 150, besar manis 750, kecil manis 100, dan kecil asam dia 500. Oh, ini mah ditentukan nilai pindah silang. NPS, oke. NPS adalah NR nilai rekombinan per NT nilai total dikali 100%. Gitu ya. Nah, NR itu apa, Pak? NR adalah nilai rekombinan. Yang mana? Yang sifat anak berbeda dengan induk. Sifat anak yang beda dengan induk. Oke, yuk kita cari. Induknya itu adalah besar manis sama kecil asam. Besar manis, mana besar manis? Nah, ini besar manis, ini berarti induknya sama dengan induk, ini bukan NR ya. Terus kecil asam, mana kecil asam? Kecil asam ini. Berarti NR-nya adalah yang ini, yang berbeda dengan induk, gitu ya. NR-nya itu. Berarti NR 150 ditambah 100 dibagi jumlah total. Totalnya itu seluruhnya berapa? Boleh hitung dong? 1.500. 1.500? Oke, 1.500 dikali 100%. Oke, yuk berapa? Panghitungin. (16,67). Oke, 16,67%. Ini nggak ada pilihan ini ya, esai ini mah. Jadi jawabannya adalah 16,67%. Ini gampang banget, bisa ya. Silakan ada pertanyaan. Habis selesai. Oke, sok silakan. Ada pertanyaan tidak? Pak mau lihat nomor 13 dong? Boleh dong. Nah, ini silakan. Nomor 13, Pak. Ini mah 14, maaf. Mana ada yang salah? Enggak, nomor 13 tuh kan nggak dikasih tahu ya itu Oke, pinter. Nah, sen atau antisen ya? Kalau nanti kalian di soal saya tidak diketahui DNA-nya sen antisen, berarti DNA ini adalah DNA yang ditranskripsi. Berarti dia antisens. Gitu ya? Oke, Pak. Tinggal langsung diturunkan. Oke, terima kasih. Pasti, Ada Pak. lagi? Pak, nomor 16-17, Pak. Siap. Oke, silahkan. Apa pertanyaannya? Belum kepotong, Pak, tadi, Pak. Oh, siap. Oke. Sudah kepotong? Udah ya. Jangan lupa ya, soalnya hanya 25 soal, tidak banyak. Jadi kalau yang latihan saya ini sampai nomor, mana ini? Kalau di soal saya ini sampai nomor 22 kan ya. Nah, berarti ada 2 soal yang memang bentuknya sama. Jadi nggak akan saya ulang gitu ya, ini memang bentuk soalnya. Gitu. Sok, ada pertanyaan tidak? Boleh dibuka dulu wajahnya, saya mau laporan, mau screen print dulu. Oke, sip. Ini 130 ya. Nanti daftar hadirnya saya akan laporkan. Ini berapa orang? Oke, mungkin ada yang sudah keluar duluan ya. Oke, boleh standby. Oke ya. Nanti boleh kamu perkuat latihan-latihan soal lagi berdasarkan kisi-kisi dari saya ya. Kembangkan lagi kisi-kisinya.
bentuk-bentuk soalnya. Oke, screen pertama. Saya mulai foto dulu ya. Ini ada berapa screen nih di saya? Ada, oke, siap. 1, 2, 3. Oke, screen pertama. Screen yang kedua, bentar. Standby. Mana. Oke, siap. Standby. 1, 2, 3. Oke. 2. Yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Yang keempat. 1, 2, 3. Oke. Yang kelima. 1, 2, 3. Oke. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Siap. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada pertanyaan? Insya Allah besok mudah-mudahan lah diberi kemudahan ya, minimal nilainya 100, saya emang nggak usah neko-neko ya. Amin. Kalaupun ada kesalahan ya kesalahan dari nama lah ya. Harusnya Aldi Aditya misalkan jadi Aldi Adityo gitu ya, nggak apa-apa itu ya. Tapi